Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat, selalu ceria, berhasil. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kemarin kalian libur ya. Gimana liburannya? Menyenangkan ya? Kemarin kita libur karena memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, Hari Kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ada yang tahu lagu 17 Agustus? Kita nyanyi ya sama-sama. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Nah, tadi itu adalah lagu 17 Agustus. Sekarang kita mulai masuk ke pembelajaran tema ya. Sekarang kita sudah memasuki tema 2. Kalian siapkan ya bukunya seperti yang sudah Ibu contohkan nih di gambar. Kalian siapkan, kalau sudah kalian buka halaman 1. Nah, ini adalah halaman 1 ya. Memasuki subtema 1, tema 2, subtema 1. Gemar berolahraga. Perhatikan di sini ada gambar anak-anak sedang berolahraga. Kita baca dulu ya sama-sama. Udin suka berolahraga. Badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga bisa juga sambil bermain. Hati senang dan badan menjadi sehat. Nah, ada beberapa manfaat berolahraga. Yang pertama, hati senang. Kenapa kalau berolahraga hati senang? Karena berolahraga bisa dilakukan sambil bermain. Nah, juga bisa bertemu dengan teman-teman saat berolahraga. Nah, terus yang kedua, badan menjadi sehat dan kuat. Pasti ya, karena berolahraga bisa membuat badan menjadi sehat dan kuat. Kita lanjutkan ke halaman 2. Memasuki pembelajaran pertama. Ayo mengamati. Dengarkan cerita gurumu. Nah, Ibu akan bercerita, kalian dengarkan ya. Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Nah, di sini ada gambar Siti dengan teman-temannya sedang bermain sepeda ya. Bersepeda ini merupakan kegiatan yang menyehatkan. Kita lanjutkan ke halaman 3. Nah, di sini ada beberapa gambar kegiatan yang menyehatkan. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Nah, perhatikan di sini yang pertama ada gambar Siti dan teman-temannya sedang jalan kaki. Nah, jalan kaki merupakan kegiatan yang menyehatkan ya. Terus yang kedua ada gambar Siti sedang bermain lompat tali. Lompat tali juga merupakan kegiatan yang menyehatkan. Nah, kegiatan lompat tali dilakukan dengan cara melompat. Nah, menggunakan tali. Talinya biasanya berupa dari karet ya. Cara bermainnya 2 orang memegang tali. Nah, 1 orang melompat. Selanjutnya ada kegiatan ular naga. Nah, permainan ular naga ini juga merupakan kegiatan yang menyehatkan.
Cara bermainnya, 2 orang membuat terowongan. Nah, yang lainnya berbaris memasuki terowongan tersebut. Kita lanjutkan ke halaman 4. Permainan tapak gunung. Nah, ini juga merupakan kegiatan yang menyehatkan karena melatih otot kaki. Selanjutnya ada permainan balap karung. Permainan balap karung juga kegiatan yang menyehatkan. Nah, cara bermain balap karung yaitu menggunakan karung. Caranya kalian masuk ke dalam karung, kemudian melompat sampai garis finish. Nah, saat melompat tidak boleh jorok-jorokan ya. Terus yang terakhir, lomba lari. Nah, lomba lari juga merupakan kegiatan yang menyehatkan karena melatih kekuatan otot kaki. Nah, apakah kamu suka bermain? Suka ya? Permainan apa yang kamu sukai? Tulis ya di buku sini. Tahukah kamu permainan lain yang menyehatkan? Ada banyak ya permainan yang menyehatkan, seperti bermain bola basket, berenang, bersepeda, itu merupakan kegiatan yang menyehatkan. Kita lanjutkan ke halaman 5. Ayo membaca. Tirukan kata-kata yang dibacakan gurumu. Ular naga. Ikuti ya. Ular naga. Ular naga. Jalan kaki. Jalan kaki. Sepak bola. Sepak bola. Lompat tali. Lompat tali. Lomba lari. Lomba lari. Kita lanjutkan ke halaman 6. Ayo mencoba, perhatikan gambar Lani dan teman-teman di bawah ini. Beri tanda checklist atau centang gambar kegiatan yang menyehatkan. Beri tanda silang gambar kegiatan yang tidak menyehatkan. Perhatikan di gambar yang pertama ada Lani sedang berolahraga. Nah, ini merupakan kegiatan yang menyehatkan. Beri tanda centang. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang kedua ada gambar Edo sedang membaca buku sambil tiduran. Nah, ini menyehatkan atau tidak? Tidak ya, kita tidak boleh membaca sambil tiduran. Nah, posisi yang baik saat membaca yaitu duduk dengan tegap dan membaca di tempat yang terang. Nah, berarti ini beri tanda silang karena tidak menyehatkan. Selanjutnya yang ketiga ada gambar Udin sedang berenang. Nah, berenang ini merupakan kegiatan yang menyehatkan. Beri tanda centang. Selanjutnya ada Siti tertidur di sofa nih ya sambil menonton TV. Nah, ini merupakan kegiatan yang tidak menyehatkan karena akan merusak mata. Beri tanda silang. Selanjutnya ada Beni sedang bermain sepak bola. Nah, ini merupakan kegiatan yang menyehatkan. Beri tanda checklist. Sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 7. Ayo membaca. Bacalah kata-kata di dalam kotak. Ajak ayah atau bunda untuk memeragakannya. Lakukan secara bergantian. Nah, setelah dibaca nanti kalian praktekkan ya gerakannya. Kita baca. Lari. Nah, kalian praktekkan ya lari. Terus jalan. Kalian praktekkan berjalan. Duduk. Kalian praktekkan duduk. Lempar. Nah, kalian praktekkan melempar. Terus lompat. Kalian praktekkan melompat. Sudah, kita lanjutkan ke halaman 8. Ayo mengamati. Simaklah cerita gurumu. Perhatikan ya, ibu akan bercerita, kalian menyimak. Perhatikan dengan baik. Sore hari, Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sendal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, perhatikan di sini ada gambar Siti sedang meletakkan sepatunya di atas rak ya.
Bawahnya kita baca, siapa yang bermain lompat tali? Siapa tadi yang bermain lompat tali dalam cerita? Iya, Siti. Tulis ya di sini Siti. Yang kedua, apa yang dilakukan Siti selesai bermain? Apa yang dilakukan Siti selesai bermain? Iya, Siti pulang, terus masuk ke rumah, melepas sendal, meletakkan sendal di rak, kemudian mencuci tangan, dan membersihkan diri. Kalian tulis ya di buku, itu jawabannya. Kemudian, apakah kamu suka bermain di luar rumah? Suka ya. Terus yang terakhir, apa yang kamu lakukan selesai bermain? Nah, selesai bermain, pulang, terus meletakkan sendal di atas rak, mencuci tangan, dan membersihkan diri. Sudah, kita lanjutkan ke halaman 9. Ayo berlatih. Lihatlah gambar-gambar di bawah ini. Buatlah tanda senyum pada gambar anak yang mematuhi peraturan dan tanda sedih pada gambar anak yang tidak mematuhi aturan. Nah, tadi kalau mematuhi aturan, beri tanda senyum. Kalau tidak, beri tanda sedih ya. Perhatikan di gambar yang pertama. Nah, yang ini. Berbaris rapi sebelum berolahraga. Nah, ini mematuhi aturan atau tidak? Iya, mematuhi aturan. Beri tanda senyum di lingkaran ini ya. Nah, di situ ya. Kalian beri tanda senyum. Nah, kita harus berbaris rapi ya sebelum berolahraga supaya tertib. Terus, yang kedua, berlaku kasar kepada teman. Boleh nggak ya berlaku kasar kepada teman? Tidak boleh ya, dan ini merupakan tidak mematuhi aturan. Nah, kalian beri tanda sedih di lingkaran ini. Sudah? Selanjutnya, yang bawah, marah karena kalah. Nah, ini mematuhi aturan atau tidak ya? Tidak. Nah, kita kalau kalah nggak boleh marah. Berarti beri tanda sedih di lingkaran ini. Sudah? Selanjutnya, mengantre giliran. Nah, ini merupakan mematuhi aturan ya. Beri tanda senyum di sini. Nah, kita harus mengantri giliran supaya tertib dan rapi ya. Terus yang terakhir, menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Nah, di sini kalau bermain sepeda harus menggunakan perlengkapan keselamatan ya, seperti helm, alat pelindung siku, ataupun alat pelindung lutut, dan tentunya juga harus memakai sepatu. Nah, berarti ini mematuhi aturan ya, beri tanda senyum di sini. Sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 10. Ayo mengamati, simaklah cerita gurumu. Nah, ibu akan bercerita lagi ya, kalian simak. Udin, Edo, dan Beni berlomba lari. Udin, Edo, dan Beni bersiap-siap. Siti meniup peluit tanda mulai. Prit, prit, prit. Udin, Edo, dan Beni berlari cepat sekali. Nah, di sini sedang ada lomba lari ya. Tahukah kamu bunyi peluit? Tahu ya, yang tadi prit, prit, prit itu adalah bunyi peluit. Tirukan bunyi peluit bersama dengan ayah bunda di rumah. Kita lanjutkan ke halaman 11. Nah, sebelumnya ibu mau ngasih sedikit materi ya. Boleh kalian tulis di buku kalian. Siapkan ya buku tulisnya. Sudah? Nah, perhatikan ya dengan baik. Nah, ada 2 jenis bunyi. Yang pertama ada bunyi buatan, dan yang kedua ada bunyi alam. Nah, pertama bunyi buatan itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Misalkan dari benda ataupun alat musik. Contohnya, suara gitar, suara gendang, suara ketuk pintu itu adalah bunyi buatan. Yang kedua, bunyi alam. Nah, kalau bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam. Seperti suara ombak, suara angin, itu adalah bunyi alam. Sekarang perhatikan di halaman 11.
Tirukan bunyi benda dalam gambar di bawah ini. Apa saja yang termasuk bunyi-bunyian alam? Apa saja yang termasuk bunyi-bunyian buatan? Buatlah tanda centang untuk bunyi-bunyian alam. Buatlah tanda silang untuk bunyi-bunyian buatan. Nah, tadi bunyi-bunyian alam contohnya seperti apa? Suara ombak, suara angin, itu adalah bunyian alam. Kalau bunyi-bunyian buatan, ya suara gitar, suara gendang, itu adalah buatan ya. Kita perhatikan kembali. Yang pertama ada bunyi angin bertiup. Wus, wus, wus. Itu adalah bunyi, ya bunyi alam. Maka kita beri tanda checklist atau centang ya, sama aja. Kemudian yang kedua, bunyi beduk, duk, duk, duk. Nah, biasanya bunyi beduk ini pertanda mau azan ya. Nah, kalau bunyi beduk berarti adalah bunyi buatan. Kita beri tanda silang. Oke, selanjutnya yang ketiga, bunyi ombak, biur, biur, biur. Nah, ini merupakan bunyi-bunyian alam. Beri tanda checklist. Sudah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 12. Bunyi gitar dipetik, jreng, jreng, jreng. Ini merupakan bunyi-bunyian buatan. Beri tanda silang. Selanjutnya, bunyi bel sepeda, kring, kring, kring. Nah, ini bunyi alam atau buatan ya? Iya, bunyi buatan. Beri tanda silang. Bunyi peluit ditiup, prit, prit, prit. Ini adalah bunyi buatan. Beri tanda silang. Bunyi tepuk tangan, prok, prok, prok. Ini merupakan bunyi-bunyian buatan. Beri tanda silang. Selanjutnya, bunyi pintu diketuk, tok, tok, tok. Ini bunyi alam atau buatan ya? Iya, bunyi buatan. Kita beri tanda silang. Sudah semuanya? Kita lanjutkan ke halaman 13. Ayo bernyanyi. Bernyanyi sambil bergerak amat menyenangkan. Nyanyikanlah lagu berikut ini bersama ayah bunda di rumah. Lakukan gerak sesuai dengan lirik lagu. Nah, di sini ada lagu judulnya Tari Tepuk Tangan, ciptaan Pak Kasur. Nah, Ibu akan menampilkan video dari lagu tersebut ya. Nanti kalian ikuti gerakannya sambil bernyanyi. Nah, ini adalah lagu Tari Tepuk Tangan. Kalian ikuti ya di rumah, berserta juga dengan gerakannya. Bertepuk tangan dahulu, Bunyi derapkan kakimu, berputar di lingkaran. Mari bersama kembali ke tempat semula. Bertepuk tangan dahulu, bunyi derapkan kakimu, berputar di lingkaran. Mari bersama kembali ke tempat semula. Berputar di lingkaran. Mari bersama kembali ke tempat semula. berputar di lingkaran. Mari bersama kembali ke tempat semula. Sekali lagi ya. Bertepuk tangan dahulu, bunyi derapkan kakimu, berputar di lingkaran. Mari bersama kembali ke tempat
semula. Bertepuk tangan dahulu, ini derapkan kakimu. Berputar di lingkaran, mari bersama kembali ke tempat semula. Berputar di lingkaran, mari bersama kembali ke tempat semula. Berputar di lingkaran, mari bersama kembali ke tempat semula. Ya. Nah, tadi adalah lagu dari Tari Tepuk Tangan ciptaan Pak Kasur. Nanti kalian praktekkan lagi ya di rumah. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.